Menjelang Ramadan, banyak bisnis mulai sibuk mikirin promo. Diskon berapa, naikin harga dulu atau enggak, ikut perang harga atau enggak. Masalahnya banyak owner baru mikirin harga saat Ramadan sudah mulai. Padahal strategi harga itu harus disiapkan sebelum Ramadan dimulai. Karena begitu masuk minggu pertama, kamu sudah mulai masuk fase eksekusi, bukan lagi fase buat mikir. Di video ini kita bahas strategi harga sebelum Ramadan dan ini relevan untuk bisnis online maupun offline. Strategi yang pertama itu adalah jangan langsung diskon besar sebelum Ramadan. Kesalahan paling umum adalah seminggu sebelum puasa langsung kasih diskon besar. Tujuannya biar cepat ramai. Tapi dampaknya margin tertekan dari awal dan customer jadi terbiasa harga murah. Kamu nggak punya ruang promo saat puncak Ramadan. Strateginya bukan langsung diskon besar, tapi buat fase harga. Contohnya kayak gini nih. Fase pertama, harga normal plus bonus kecil. Fase kedua, bundling spesial Ramadan. Fase ketiga, baru promo menjelang Lebaran. Jadi, kamu punya ruang bermain sampai akhir periode. Ini berlaku buat toko offline, online shop, F&B, fashion, dan juga jasa. Harga itu harus punya strategi, bukan reaksi. Nah, yang kedua nih, evaluasi dulu struktur marginnya. Sebelum menentukan promo Ramadan, coba cek dulu nih, berapa HPP sebenarnya, terus berapa margin bersihnya, dan berapa batas aman diskonnya. Banyak bisnis diskon tanpa tahu angka detailnya. Untuk bisnis offline, sering lupa hitung kayak biaya operasional, listrik, gaji, dan sewa. Untuk bisnis online, sering lupa hitung kayak biaya iklan, fee marketplace, dan biaya admin. Sebelum Ramadan, pastikan kamu tahu batas bawah harga yang masih sehat. Kalau enggak, kamu bisa ramai tapi nggak untung. Nah, yang ketiga, gunakan strategi bundling, bukan perang harga. Kalau kamu turunkan harga satuan, kamu masuk perang harga. Tapi kalau kamu buat bundling, kamu tetap bisa menjaga margin. Contohnya nih, untuk bisnis offline itu kayak paket hemat keluarga, paket buka puasa, dan paket 3 pieces lebih hemat. Nah, kalau contoh untuk bisnis online itu misalnya kayak bundling 2 lebih murah, paket Ramadan limited, dan free gift dengan minimum pembelian. Bundling itu bikin nilai transaksi naik tanpa terlihat murah. Dan ini tuh jauh lebih sehat dibanding potongan harga langsung. Yang keempat, siapkan produk anchor price. Strategi ini penting untuk positioning. Anchor price adalah produk dengan harga lebih tinggi untuk membentuk persepsi. Misalnya tuh gini, kamu jual produk 100.000. Lalu kamu tampilkan juga tuh paket 250.000. Secara psikologis, produk 100.000 terlihat lebih terjangkau. Baik di toko offline maupun online, ini tuh sangat efektif ya. Untuk toko offline, kamu bisa display paket premium di depan dan cantumkan harga yang jelas. Untuk toko online, kamu bisa urutkan katalog dengan paket tertinggi di atas dan buat perbandingan harga. Harga itu bukan cuma angka, tapi alat untuk membentuk persepsi. Yang kelima nih, atur timing kenaikan atau penyesuaian harga. Kalau kamu memang harus menaikkan harga karena bahan baku naik, supplier naik, dan biaya operasional naik, lakukan sebelum Ramadan dimulai, bukan di tengah periode. Karena di tengah Ramadan, market itu lebih sensitif, terus kompetisinya tinggi dan juga customer lebih perhatiin harga. Kalau memang perlu penyesuaian, lakukan dengan komunikasi yang jelas, jangan mendadak. Yang keenam nih, siapkan strategi harga untuk 10 hari terakhir. Ini nih yang sering dilupain. Menjelang Ramadan biasanya permintaan itu meningkat, keputusan beli lebih cepat, dan customer itu lebih urgent. Di fase ini kamu tidak harus diskon besar, kamu bisa main di stok terbatas, limited edition, atau paket spesial menjelang Lebaran. Di 10 hari terakhir seringkali value itu lebih penting daripada harga murah.
Yang ketujuh nih, bedakan strategi harga online dan offline. Kalau online, sebisa mungkin harganya itu transparan, mudah dibandingkan, dan sensitif terhadap promo. Kalau offline, pengalaman belanja memengaruhi keputusan. Bisa main di paket langsung, bisa upsell di tempat. Jangan samakan pendekatannya. Kalau online terlalu mahal tanpa value yang kuat, customer itu bisa pindah toko. Kalau offline terlalu murah, brand kamu bisa terlihat kurang premium. Strategi harga itu harus disesuaikan dengan perilaku pembeli di channel tersebut. Nah, kesimpulannya nih, sebelum Ramadan dimulai, yang harus kamu lakukan itu bukan buru-buru diskon, tapi hitung ulang margin buat fase harga, siapkan bundling, tentukan anchor price, atur timing promo, dan rencanakan strategi 10 hari terakhir. Ramadan itu momentum besar. Kalau strategi harga kamu rapi dari awal, kamu bisa tetap kompetitif tanpa mengorbankan margin. Karena tujuan bisnis itu bukan cuma ramai, tapi tetap sehat sampai setelah Ramadan selesai. Kalau kamu lagi siapin strategi Ramadan, coba cek lagi harga kamu sekarang. Sudah strategis atau masih reaktif nih? Klik like kalau video ini bermanfaat ya. Saya Lia, kita lanjut bahas strategi di Ngobrolin Bisnis selanjutnya.